Siapa orang yang setelah sholat fardu, sholat maghrib, terus dia lanjutkan dengan sholat sunnah 6 rakaat dan tidak berbicara antara itu, ataupun berbicara tapi dalam sesuatu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, ahibba'il kiram, segenap para hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, khadimul majlis salawat maula inat Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Qadri matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, kakak ipar saya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah ta'ala panjangkan umur beliau, Allah ta'ala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga ada Al-Habib Al-Bar bin Muhsin bin Abdullah Al-Kaf matta'anallahu bih. Mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para kiaiat, para asatid, para hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya saya muliakan, saya hormati, saya cintai, yang mana Al-Faqir mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Faqir kepada beliau-beliau sekalian. Juga tidak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, selaku khadimul majlis Maula Inat cabang Pakong, Ustaz Sibli, mudah-mudahan Allah ta'ala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya, amin Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulun al ulama al-ibrah laisa fil adat, al-ibrah fil istiqamah. Patokan sebuah keberkahan yang berada di suatu majelis itu patokannya bukan dari banyaknya jumlah, bukan, tapi patokan sebuah keberkahan yang Allah berikan di dalam suatu majelis, patokannya adalah istiqamah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya jumlah, sekali dua kali, habis itu sedikit, percuma. Tapi yang sedikit istiqomah, dia juga yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa Allah liputi keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita baca niat ta'lim wal muta'allim Imamul Haddad, yang mana beliau Imam Haddad, Imam Sahib Ratib bil Irsyad wa Ghuthil Ibad wal Bilad, enggak pernah murajaah ataupun mutalaah, mengajar maupun belajar melainkan beliau dahulukan ini doa. Mudah-mudahan ada keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'an wajhillah wa mardati wa thawabi wa qurbih min Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Mutjarrabih fi Thawabil A'mal Salih, ini bisa kita bawa pulang insyaallah, sangat bermanfaat insyaallah. Diriwayatkan daripada sahabat An Umar bin Khal'am bin Khas'am an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in adalna bi'ibadati 12 sanah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala gharibun wa Ibnu Khuzaimah. Makanya dari awal taklim saya bilang di awal pembukaan, kalau bisa minimal sekali bawa catatan, bawa pulpen sama buku. Jadi yang model begini insyaallah nggak lupa. Ini berkah banget nih, masya Allah, bermanfaat banget, bisa banget kita bawa pulang, dan mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkannya. Daripada sahabat Umar bin Abi Khas'am meriwayatkan daripada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang setelah salat fardu, salat maghrib, terus dia lanjutkan dengan salat sunnah 6 rakaat dan tidak berbicara antara itu, ataupun berbicara tapi dalam sesuatu kebaikan. Makna fima bainahunna bisu'in, hada termasuk daripada dunia. Tapi kalau udah bicarain dunia udah lewat deh pahalanya. Dari habis salat maghrib, salat fardu, dia nggak bicara. Kalaupun bicara tentang akhirat, bukan bicara tentang dunia. Sampai sebelum isya, sebelum azan isya, dia melakukan salat setelah salat fardu 6 rakaat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh Allah agar orang tersebut mendapatkan pahala seperti beribadah selama 12 tahun. Salat 6 rakaat habis maghrib dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala beribadah selama 12 tahun. Tuh, cuma 6 rakaat. Kalau misalkan 2 rakaatnya 3 menit, berarti nggak sampai 10 menit 6 rakaat itu kita lakukan. Dapat pahala apa? Seperti orang ibadah 12 tahun. Kita ibadah 12 tahun, mungkin yang khusyuk bisa kehitung berapa banyak. Ini dihitung pahala orang yang beribadah 12 tahun hanya salat 6 rakaat, salat sunnah ba'diyatul maghrib. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala raaitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal maghrib 6 raka'atin wa qala man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin ghufirat lahu dhunubuh wa in kanat mithla zabadil bahr. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa orang yang salat sunnah ba'diyatul maghrib 6 rakaat setelah salat fardu maghrib, itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu sebanyak buih-buih yang berada di lautan. Salat sunnah berapa? 6 rakaat ba'diyatul maghrib. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yakni dalam 6 rakaat 3 kali salam. 2 2 2. Siapa yang mengistiqomahkan ini, maka meskipun dosanya sebanyak buih yang di lautan, mudah, tiada suatu yang mustahil bagi Allah, akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa kharraja Ibnu Majah bi isnadihi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib 20 rakaat. Ini udah bukan 6 rakaat lagi, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat ba'diyatul maghrib bukan 6 rakaat tapi 20 rakaat. Sebab sahabat pernah mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sholat sunnah maghrib selesainya pas adzan isya. Jadi berapa banyak tuh? Lebih dari 20.
Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang mengistiqomahkan setelah maghrib, setelah fardu sholat wajib maghrib, dia ikuti, dia lanjutkan setelahnya untuk melakukan salat sunnah sebanyak 20 rakaat. Apa yang Allah berikan? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di sorga buat orang tersebut. Yang mana tadi 6 rakaat dihitung pahala 12 tahun. Semakin banyak pasti thawab pahala dari Allah semakin besar juga. 20 rakaat bukan lagi dihitung seperti ibadah 12 tahun, tapi 20 rakaat dibangunkan rumah di sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dibangunkan sorga, dibangunkan rumah di sorga, berarti maknanya ada jaminan untuk orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut taklim kita daripada kitab Wasailul Wusul ila Samailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kitab yang menerangkan tentang sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, yang tadi kalau bisa diistiqomahkan ya, minimal sekali 6 rakaat setelah maghrib akan dihitung ibadah 12 tahun. Kalau bisa 20 rakaat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti saya sampaikan juga di awal, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ketika membuat daripada kitab ini, harapan beliau siapa orang yang mendengarkan tentang kemuliaannya Nabi, keindahannya Nabi, keagungannya Nabi, tidaklah dia duduk di majelis tersebut, melainkan dia dengarkan semua keindahan kemuliaan itu, melainkan dia berdiri atau selesai bubar pulang dari majelis tersebut, bertambah kecintaannya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberitahu oleh Allah, diberikan oleh Allah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Setiap kali, setiap hari Allah perlihatkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam tentang kemuliaan umat Nabi besar Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan, kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa selalu diperlihatkan oleh Allah tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, sehingga terlintas di hati Nabi Musa ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Ya Rab, ij'alni min ummati Muhammad. Sungguh aku telah menyaksikan, aku telah melihat begitu besarnya, begitu sungguh luar biasanya engkau memuliakan dan mengagungkan umat Muhammad. Ij'alni min ummati Muhammad. Kalau demikian kemuliaan yang engkau berikan kepada umat Muhammad, maka jadikan aku bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin dijadikan dan menjadi umat Nabi Muhammad? Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya Musa inni gadistufaituka birisalati wa bi kalami khutma ataituk wa kum minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, bukankah aku telah menjadikanmu seorang rasul? Bukankah aku telah menjadikanmu seorang rasul dan yang dapat berbicara kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, hutma ataitu, udah ambil yang telah aku berikan kepadamu, aku minasyakirin, jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Maknanya apa? Permintaan Nabi Musa yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kalau demikian, satu di antara kita, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda yang hadir di ini majelis saat ini, adakah satu di antara kita yang pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi?
Adakah di antara kita yang pernah berdoa untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, ini karunia terindah yang Allah berikan kita. Allah jadikan kita umat baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidalik, makannya sebuah kemuliaan ini yang Allah berikan kepada kita, jangan kita kotori dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr juz 28 dikatakan dalam sebuah firman-Nya Allah taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasulullah, kata Allah, ambil, karena tidaklah suatu perintah yang datang dari Rasulullah melainkan perintah tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan, karena tidaklah larangan yang dibawa oleh Rasulullah melainkan larangan tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walidalik, saya pernah mengatakan, kalau ada orang bermaksiat mungkin dengan minuman kerasnya, ketahuilah Pak, bukan satu botol ketika diminum, satu botol minuman keras ketika diminum engkau mengecewakan hati Nabi. Bukan dalam satu botolnya, tidak, tapi tetesan demi tetesan yang masuk ke tubuh daripada minuman keras tersebut. Maknanya apa? Tetesan demi tetesan adalah goresan demi goresan yang kau gores di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minumnya cuma satu botol berapa tetes? Nggak kehitung, banyak. Maka tetesan demi tetesannya itu adalah goresan demi goresan yang kau gores di hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan maksiat yang lain, maksiat zina, wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Itu sentuhannya, sentuhan demi sentuhan, itu maknanya goresan demi goresan yang kau gores di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan maksiat yang lainnya, judi, masang judi 1 juta, 1 rupiahnya, 1 peraknya, itu maknanya apa? Goresan demi goresan yang kau gores di hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab alaihi rahmatullah ainut tarim, beliau pernah mengatakan, "Ma kunna khairul ummah illa bi Muhammadin." Sungguh kita dijadikan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita mah banyak dosa, tapi karena Habibuna Muhammad. Coba Nabi Muhammad tinggal di zaman umatnya Nabi Isa, maka umat Nabi Isa yang paling dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad tinggal di zaman saat ini, oleh karenanya kita yang menjadi umat Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kunna khairul ummah illa bi Muhammadin. Sungguh tidaklah kita menjadi mulia dan umat yang paling dimuliakan oleh Allah melainkan karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala baginda Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu di kota Madinah enggak banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Sedikit yang mengetahui tentang baginda Rasul ketika hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Hanya beberapa orang yang sudah mengenali Nabi Muhammad. Termasuknya ada salah seorang sahabat ketika belum menjadi sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi, seorang pemuka besar daripada kalangan Yahudi. Dia belum pernah melihat Rasulullah, tapi sering mendengar tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad. Dia di Madinah, tapi kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, tatkala Rasulullah sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, setiap hari dia dengar tentang kemuliaan dan keindahan keagungan Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam ketika mendengar hijrah Nabi Muhammad mau datang dari Makkah ke Madinah, ditunggu oleh Abdullah bin Salam, sahabatnya Nabi Muhammad. Tatkala itu dia belum menjadi sahabat, masih menjadi pembesar
ulama daripada Yahudi. Akhirnya dia mendengar akan datang Rasulullah dari Makkah ke Madinah, ditunggu oleh Abdullah bin Salam. Ketika datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, apa yang Abdullah bin Salam katakan? Dia di antara sahabat, dari banyaknya sahabat yang masuk Islamnya cuma sebab satu. Apa? Memandang wajah Nabi Muhammad. Banyak sahabat, di antaranya Abdullah bin Salam, yang masuk Islamnya cuma ngelihat wajahnya Nabi langsung masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam yang penasaran ketika ngedengar Nabi mau datang dari Makkah ke Madinah, ditungguin nama Abdullah bin Salam, pembesar ulama Yahudi. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad pertama kali, dia katakan, falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Inikah Rasulullah, sungguh aku melihat di wajahnya tidak ada sedikit pun wajah daripada seorang pendusta. Sehingga Abdullah bin Salam baru ngelihat wajahnya Nabi doang, baru ngelihat. Di antara sahabat yang lain juga banyak, di antaranya Abdullah bin Salam yang cuma ngelihat wajahnya Nabi langsung masuk Islam karena keindahan, kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jalil bin Abdullah Al-Bajali, beliau juga mengatakan, mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah illa mutabassiman. Kata sahabat Jalil bin Abdullah Al-Bajali, dia katakan, sungguh demi Allah, selama aku masuk Islam dan setiap kali aku bertatap muka dengan Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melainkan dalam keadaan tersenyum. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, manusia yang paling banyak senyumannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul, bagaimana luar biasanya Allah memuliakan Rasulullah sehingga tidurnya Nabi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tidurnya Nabi, tidurnya Rasulullah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Siapa yang Allah ceritakan? Nabi Muhammad. Pernah Allah menceritakan nabi-nabi yang lain sampai begini detailnya, sehingga tidurnya diceritakan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya dalam juz 29 surah Al-Muzammil. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya ayyuhal muzammil. Ketika Rasulullah berselimut dalam tidurnya, maka Allah katakan, wahai orang-orang yang berselimut. Tidurnya Nabi Muhammad saking dimuliakannya oleh Allah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Siapa nabinya yang diceritakan ketika dalam keadaan tidurnya? Tidak ada selain kekasihnya Allah yang paling dimuliakan oleh Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik hadirin wal hadirat, oleh karena itu al-masafah bainana wa bainar rasul gharib. Sebetulnya jarak antara kita sama Rasulullah itu enggak jauh, dekat. Kita yang di Indonesia ke Madinah, tempat dikuburkannya jasad mulia Nabi Muhammad, itu memang jauh. Tapi kalau kita taat kepada Nabi, hakikatnya kita lebih dekat dari orang yang di sono. Sekalipun dia di Madinah, tapi dia bermaksiat kepada Rasulullah, hakikatnya dia jauh dari Nabi besar Muhammad. Jadi sebetulnya yang membedakan, yang menjauhkan antara kita dengan Rasulullah itu maksiatnya kita. Sehingga Allah jadikan hijab kita jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan dikatakan oleh para ulama, akbarul musibah al-bu'd anin Nabi Muhammad. Sungguh musibah yang paling besar, yang terbesar yang dialami oleh umat Nabi Muhammad adalah manakala dia jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara kita sama Rasul dekat. Kalau kita salawat, Nabi hadir. Mana dalilnya? Ma min musallim yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang itu bersalawat kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasad untuk aku menjawab salam orang tersebut. Dekat Nabi sama kita tuh dekat. Yang menjadikan kita jauh dari Nabi itu maksiatnya kita, hadirin. Dalam sebuah hadis sahih, baginda mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
Kata Nabi Muhammad mengatakan depan para sahabatnya, semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, adakah seseorang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, "Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, dia berarti menginginkan surga. Yang bermaksiat, menyimpang dari ajaranku, berarti dia tidak menginginkan surga. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, semua umatku tanpa terkecuali masuk surga. Syaratnya satu, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Yang menyimpang, enggak mau taat sama Nabi Muhammad, faqad asa, dia telah menyimpang. Maknanya apa? Aba, faqad aba, orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga sering terjadi. Saya katakan, kalau sudah urusannya syariat, mau dia kiai, mau dia habaib sekalipun, mau dia ustadz, mau dia ulama besar, kalau sudah menyimpang daripada syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad, nggak peduli, harus disampaikan. Banyak yang sering terjadi, entah dia kiai, ulama besar, guru besar, habaib sekalipun, yang bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, hadza hukumnya haram, nggak boleh. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi mengatakan, li ayyut an firasi ahadikum bimahid min hadid khairul lahu min antamas yaduhu yadam ra'atain ajnabiyaini qattu. Siapapun, kata Nabi, kalau ada laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka kata Nabi Muhammad, lebih baik seorang laki tersebut kepalanya tertusuk besi yang panas sekalipun daripada tangannya harus menyentuh wanita yang diharamkan oleh Allah, wanita yang bukan menjadi mahramnya. Siapapun, kalau udah melanggar syariat, kita wajib sampaikan. Nggak ada alasan apa, dia murid, nggak ada urusan. Malah ente justru menjerumuskan murid, mengajarkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut menyimpang daripada ajaran Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, kita dekat dengan Nabi. Hadirin wal hadirat, yang menjauhkan kita dengan Nabi, tahu apa maksiatnya kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Allah mengutus satu malaikatnya Allah untuk mendatangi Rasulullah. Kata Rasulullah, satu malaikat diutus oleh Allah untuk menghadap kepadaku, dan malaikat ini berkata kepadaku, ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah, mintalah 3 permintaan, sungguh 3 permintaanmu ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tidak panjang lebar, ketika malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad dan menawarkan 3 permintaan, yang mana 3 permintaan ini tidak akan ditolak oleh Allah, Nabi langsung menadahkan kedua tangan beliau, kedua tangan mulia beliau, dengan mengatakan, Allahumma ghfirli ummati. Ya Allah, permintaanku yang pertama, ampunkan umatku. Kata malaikat, summa ya Rasulullah, kemudian permintaan yang kedua ya Rasulullah. Masih sama Pak, Allahumma ghfirli ummati. Ya Rabb, permintaanku yang kedua juga, ampunkan umatku. Summa man ya Rasulullah, kata malaikat, kemudian apa lagi permintaanmu wahai Rasul, wahai Habibullah, wahai kekasihnya Allah. Kata Nabi Muhammad, Allahumma ghfirli ummati. 3-tiganya permintaan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, Nabi gunakan permintaan tersebut sebagai ampunan untuk umatnya. Lihat bagaimana besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka kalau ada orang yang kecintaannya besar kepada Nabi, sungguh jauh lebih besar cinta Nabi kepada kita.
Kalau ada orang yang perhatian luar biasa kepada Nabi, sungguh masih jauh tak sebanding dengan perhatiannya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiga-tiganya permintaan tersebut Nabi gunakan untuk ampunan dosa terhadap umat-umatnya. Bagaimana cintanya Nabi? Kalau ada perjuangan yang besar dari seorang ayah untuk anaknya, pengorbanan yang besar dari seorang ayah untuk anaknya masih jauh tak sebanding dengan perjuangan Nabi kepada umatnya. Kalau ada begitu besar perjuangan seorang ibu kepada anaknya, masih jauh tak sebanding dengan perjuangan Nabi kepada umatnya. Kalau ada yang begitu besar seorang perjuangan, pengorbanan yang besar dari seorang ibu kepada anaknya, jauh tidak sebanding dengan pengorbanannya Nabi Muhammad kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta sama Nabi, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita belum mampu Pak Bu untuk membahagiakan Nabi, minimal jangan menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum-hukum, ada syariat-syariat, ada sunnah-sunnah. Kalau kita masih belum mampu mengambil, minimal jangan menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita belum mampu membahagiakan Nabi, minimal kita jangan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri di pintu sorga Pak. Kata Sayyidatuna Fatimah, putri tercinta Rasulullah, ketika melihat ayahnya berdiri di pintu sorga, kata putri tercinta Rasulullah Sayyidah Fatimah, wahai ayahku, wahai Rasul, mengapa engkau tidak masuk ke dalam sorga? Engkau hanya berdiri di pintu sorga. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai putriku tercinta Fatimah, aku akan masuk ke dalam surga nanti kalau seluruh umatku sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu aja wahai putriku Fatimah masih tertinggal dari umatku yang belum masuk ke surga. Aku tidak akan melangkah masuk ke dalam surga, melainkan saat mana sudah semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa besar cinta Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi kepada kita sebagai umat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita ke ini majlis sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita ke ini majlis, mudah-mudahan tiap langkahnya dihitung mahabbah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tiap langkahnya dihitung hasanat kebaikan oleh Allah. Setiap langkahnya barakah Habibuna Muhammad, berkahnya Rasulullah. Dosa-dosa kita tiap langkahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang datang membawa hajat dunia maupun akhirat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang banyak bawa utang-utangnya lunas insyaallah, yang datang bawa cicilan-cicilan banyak di mana-mana utang insyaallah lunas. Amin Allahumma amin ya rabbal Rabbi fa'fa'na bi barakati mahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim ya Allah bi taufiqatana fi kunal haq bil fariq bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la bigtisabi minna
bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadata si suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di bulan berikutnya, amin Allahumma amin ya rabbal